juga di sana mereka Kristen ya, bahkan hamba-hamba Tuhan gitu. Kita tuh mengajar hamba-hamba Tuhan gitu di pedesaan. Mereka mereka di village gitu, mereka dikumpulin dan mereka juga masih berpikir bahwa eh, segala sesuatu itu memang Tuhan izinkan gitu, termasuk misalnya sakit penyakit dan sebagainya. Dan mereka menganggap Tuhan itu jauh gitu, Tuhan yang judge gitu. Jadi begitu kita kita sampaikan, no, Tuhan itu Bapa kita gitu ya. Dia bahkan nggak menyayangkan anaknya. Kebayang nggak sih ada orang yang nggak menyayangkan anaknya, anaknya diserahkan buat mati supaya dia bisa nyelamatin orang lain gitu. Kalau dia sudah menyerahkan anaknya, maka dia tidak memberikan kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, penyediaan gitu kan. Itu kan nggak masuk akal. Itu pakai akal sehat aja nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu. Rita, tiba-tiba ditaruh di hati saya mungkin untuk menambahkan, saya suka satu ayat ini yang saya barusan baca bahwa kesaksian mengenai anak Allah, yaitu di 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai ayat 8. Jadi inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itu aja sih Mm-mm. Iya, iya, thank you yang Indra. menambahkan. Ya, ya karena kan di sorga ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, Tuhan Yesus adalah Firman ya, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Dan tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah gitu. Jadi ini juga apa seperti baptisan ya, ada baptisan air, ada eh, baptisan darah itu ketika kita percaya Kristus dan baptisan roh seperti itu gitu. Jadi ya, thank you untuk remindernya. Thank you, Rita. Setelah saya mendapat apa namanya popping up firman Tuhan untuk aku, jadi aku semakin pede percaya diri. Oh, berarti aku tuh sudah menyatu dengan rohnya Tuhan karena aku sudah mengikat diri dengan Tuhan. Berarti aku menyatu dengan roh Tuhan. Roh Tuhan kan Roh Kudus yang ada di dalamku. Jadi itu satu poin yang paling utama yang membuat aku semakin apa namanya semakin self confidence in Jesus, have faith in Him because of this verses. I mean, Dan ingat lagi ayat dan Yohanes 10 ayat 29 di sini dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa gitu. Jadi eh, ketika kita percaya itu aku percaya memang ya, Bapa memberikan kita kepada Yesus dan kita ada di dalam Kristus gitu dan rohnya dia ada di dalam kita. Tidak ada siapapun yang bisa merebut gitu. Tidak ada siapapun yang bisa memisahkan. Bahkan kita sendiri nggak bisa memisahkan diri diri kita juga gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dibilang orang yang sudah lahir baru udah menyatu dengan roh Tuhan tiba-tiba bisa pergi, itu kan artinya iblis lebih besar dong kuasanya. Itu kan kalau orang pergi kan pasti kan karena ada kekuatan yang menarik gitu kan. Kalau kalau dia bisa pergi keluar, ya itu kan artinya kekuatan di luar lebih besar dong dari kekuatan Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu. Dan itu nggak mungkin banget gitu. Makanya aku sih percaya once a son is always a son gitu. Ya kecuali kalau memang orang-orang yang mungkin cuma profess tapi not possess gitu. Jadi cuman berpikir atau sepertinya gitu ya Kristen tapi sebenarnya belum born again gitu. Kayak waktu aku pelayanan sama Mei kan waktu di India, waktu ke India kita 2 kali tahun 2017 sama 16 ya. Itu tuh juga di sana mereka Kristen ya, bahkan hamba-hamba Tuhan gitu. Kita tuh
mengajar hamba-hamba Tuhan gitu di pedesaan. Mereka mereka di village gitu, mereka dikumpulin dan mereka juga masih berpikir bahwa eh, segala sesuatu itu memang Tuhan izinkan gitu, termasuk misalnya sakit penyakit dan sebagainya. Dan mereka menganggap Tuhan itu jauh gitu, Tuhan yang judge gitu. Jadi begitu kita kita sampaikan, no, Tuhan itu Bapa kita gitu ya. Dia bahkan nggak menyayangkan anaknya. Kebayang nggak sih ada orang yang nggak menyayangkan anaknya, anaknya diserahkan buat mati supaya dia bisa nyelamatin orang lain gitu. Kalau dia sudah menyerahkan anaknya, masa dia tidak memberikan kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, penyediaan gitu kan? Itu kan nggak masuk akal. Itu pakai akal sehat aja nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu. Jadi di situ terus mereka juga langsung, oh iya ya, maksudnya itu mereka sesuatu yang mereka nggak pernah pikirin karena udah selama ini sudah diajarkan seperti itu gitu. Ya, thank you Ria. Tadi kan ngomongin soal yang pelayanan itu di India. Jadi aku mau eh, nambahin bahwa kita tuh benar-benar bersyukur ya gitu. Terima kasih banget juga buat Rita dia pakai Tuhan untuk sharing ke kita ya mengenai kasih karunia ini. Sehingga kan kita punya pemahaman yang benar ya kan. Dan waktu di India itu luar biasa loh maksudnya. Mereka tuh punya kerinduan yang sungguh besar banget ya buat Tuhan. Beneran. Jadi ya mungkin dengan pemahaman yang sederhana gitu mungkin belum belum dapat revelation ini tapi mereka punya kerinduan yang begitu besar akan Tuhan sehingga Tuhan tuh hadiratnya hadir dengan luar biasa banget gitu jadi itulah indahnya Tuhan ya dengan apapun yang anak-anaknya ada dimanapun mereka berada gitu pengertiannya segimana tapi Tuhan kan lihat hati balik lagi gitu jadi dan betapa amazingnya ya kita terus berdoa semoga ya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan gitu kan ya ke kasih Tuhan yang luar biasa ini sehingga mereka nggak hanya punya kerinduan yang besar gitu di lawat Tuhan tapi juga mereka juga tadi dapat baptisan Roh Kudus sehingga punya kuasa gitu untuk memberitakan dan melakukan hal-hal yang greater things than what Jesus has done gitu. So itu dari aku. Amin. Kan tadi di 1 Korintus 12. Di sini sih teman-teman sih udah pada peka ya untuk apa yang bisa dilakukan. Kadang-kadang saya belum ini ya, belum dapat tak dalam arti gini. What can I do ya? What can I do ya? Holy Spirit, what can I do ya? Kayak kadang-kadang saya pengen loh untuk bisa bisa heal someone atau saya pengen deh bisa prophesy. Tapi kan Aku belum juga belum belum muncul kok. gitu, belum muncul gitu. Ya, teman-teman aku juga belum. Tapi kan tadi cerita Verena cerita Indra Oh, apalagi Indra udah udah gitu ya udah tahu komplot. apa Holy Spirit mimpin kayaknya nih harus didoain ini nih harus didoain ini nih gitu ini saya sih belum dapat emang tapi lagi belajar Saya untuk juga peka masih sebenarnya belajar, Kak apa Jun. ya iya 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 sih pengen bisa heal Eh, yang paling bisa sih saya ya kasih semangat yang ya karena word of seorang trainer wisdom ya loh, Aku word tuh of itu. semangat wisdom. courage gitu Aku bisa tuh kok itu. bisa kamu luar biasa hebat paling itu yang saya bisa lakukan Ya, Kak emang Jun. Kak hikmat. Jun jangan kita kita mungkin jangan pernah merasa kita nggak cuma lakukan hal yang kecil gitu jangan pernah ngerasa gitu karena kita nggak pernah tahu itu yang pasti pertama kalau iya kita berdoa itu di alam roh kan ya yang terus yang kedua perkataan kita yang mengingatkan orang ya ini kejadian kan di kerjaan ya ya orang sama teman-teman di luar negeri itu saya tahu itu anak Tuhan gitu dan gimana gitu ya ya. Terus aku bilang, let me know gimana kalau aku bisa bantu gitu. Ya, tapi nanti nggak sekarang ini benar-benar harus dia kerja sendiri. Tapi di hatiku tuh diingetin bahwa, kamu remember ya, you are the most beloved daughter of the Most High God. You are greatly blessed, highly favored, deeply loved, and God will make everything that you touch successful gitu. We remind them about God, about betapa luar biasanya Tuhan mengasihi dia ya. Itu benar-benar live up the spirit. So, jangan pernah merasa yang kita lakukan itu kecil. Enggak. Saat kita lakukan bersama dengan Tuhan, itu luar biasa. Amin. Gitu, teman-teman. Ya, Amin. betul. thank you Betul Mei banget. thank you Mei Dan satu Hmm. hal lagi juga, kadangkala kita tuh berfokus pada gift-nya. Padahal harusnya kita fokusnya kepada the giver. Ketika kita fokusnya kepada giver, itu gift-nya pasti akan ngalir. Gitu. Nah,
seringkali kan orang mikirnya, wah gimana ya, saya mau kesembuhan, saya mau kasih profesi, saya mau kasih mujizat segala macam. Itu sebenarnya itu kan a gift ya, itu karunia gitu. Nah, kita deket aja sama yang kasih karunia, yang ngasihnya gitu, yang punyanya gitu kan. Ya nanti dia akan kasih sendiri mengalir lewat kita gitu. Kalau aku sih percaya gitu. Jadi makanya yang kita harus bangun bukannya gimana caranya supaya kita bisa lebih me, apa memanifestasikan gift, bukan. Kalau aku percaya bagaimana kita meningkatkan intimasi kita gitu. Semakin kita intim dengan Holy Spirit gitu, dan itu dia akan pakai gitu. Itu sih. Yang penting kita juga rest gitu. Jadi nggak ya kayak kita harus bekerja keras dan sebagainya, enggak, karena ya kita flow led by spirit aja gitu. Oke, ada lagi, kalau enggak kita tutup dalam doa ya. Let us pray. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, sebab Engkau luar biasa. Engkau tidak menyayangkan anakmu, anak satu-satunya yang Kau berikan buat kami untuk mati di kayu salib. Apa yang Kau tidak akan berikan buat kami? Engkau memberikan yang terbaik buat kami, dan Engkau sudah memberikan roh-Mu untuk diam di dalam hati kami. Biarlah roh-Mu yang berkuasa atas hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Sebab kami adalah milik-Mu, Tuhan Yesus. Kami adalah milik Engkau sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh. Dan Engkau ada di dalam kami. Ajar kami untuk peka terhadap keinginan Engkau, terhadap apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk terus-menerus memandang kepada Engkau, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Dan ketika kami melihat kepada Engkau, Engkau akan mengubahkan kami, Engkau akan menuntun kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah Engkau sendiri juga yang mengajar kami untuk kami juga membagikan kabar sukacita ini kepada orang-orang sekeliling kami, supaya mereka bisa mengenal kebenaran. Ketika kami mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Karena semua sudah diselesaikan oleh anakmu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan biarlah kami bisa menghidupi itu, hidup yang berkelimpahan. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Dan ketika kami hidup berkelimpahan, Kau jadikan kami berkat. Karena kami menerima berkat untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau seluruh kehidupan kami, masa depan kami. Kami percaya dimanapun kami berada, di Amerika, di Indonesia, dimanapun Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kami, memelihara kami, Engkau sudah berjalan di depan kami, Engkau ada di belakang kami, di samping kami, di atas kami, di bawah kami semuanya, dan kami percaya tidak ada yang bisa mengalahkan roh yang ada di dalam kami, karena roh kudus yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh lain yang ada di bumi ini. Ucap syukur Tuhan, pelihara kami senantiasa, seluruh keluarga kami, tubuh jiwa roh kami, tutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, perlindungan yang sempurna. Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, apa sih sebetulnya arti dari penderitaan Ayub? Apa artinya gitu? Apakah kita bisa jadi seperti Ayub? Nah, jadi di Alkitab dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita bisa belajar ya, dari semua kejadian firman Tuhan itu bisa mengajar kita. Tetapi yang mesti kita tahu bahwa kita mesti ngerti konteksnya gitu. Konteks pada saat Ayub, kejadian Ayub itu sangat-sangat berbeda dengan kita saat ini gitu. Nah, di Hosea 4 ayat 6a dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi
banyak sekali orang yang karena tidak mengenal gitu ya, itu binasa karena dia berpikir ya itu lihat aja Ayub, dia tuh bisa, dia orang yang saleh tapi bisa menderita kayak begitu gitu, semuanya habis gitu kan. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.